Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya dipinta 5 menit, mudah-mudahan nggak sampai 5 menit. Ya, 15 menit. Temanya sama Bapak Ibu sekalian. Semua yang disampaikan Bapak Ibu sekalian oleh leader dari sejak kemarin pembukaan sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di lingkungan yang luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Itu adalah sebuah karunia besar buat kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian ini perlu kita yakini? Karena di awal tahun 2023 ini, seperti yang kemarin khususnya untuk LED, yang kemarin kita sama-sama berjanji, ya, termasuk itu akan menjadi penentu, bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sebuah kata-kata, kalimat, ataupun formalitas, tapi benar-benar harus kita yakini bahwa kita adalah orang-orang yang bertekad untuk menjadi the winner. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Kurang yakin kayaknya. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu siap bahwa di awal bulan ini, Januari, Bapak Ibu minimal harus 2 kali lipatnya dari perolehan Desember 2022 dan terus maju Bapak Ibu sekalian, dan kita buktikan Bapak Ibu sekalian bahwa yang di belakang sana Bapak Ibu para kolet itu, kita harus buktikan bahwa mereka semuanya menjadi LED di bulan Maret 2023. Siap? Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian masalah siap gak siap, bisa atau tidak bisa, itu semuanya adalah kuncinya adalah mau atau tidak dari kalimat yang namanya kita bacakan tadi atau kita lafazkan, kita tekadkan, yaitu dari sebuah kalimat yaitu komitmen. Komitmen. Janji komitmen. Komitmen itu bukan hanya sekedar, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar kata. Tapi komitmen is an act. Not just a word. Coba ulangi, bikin status. Commitment is an act, not just for a word. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi tadi saya, ya semua leader, khususnya tadi Bu Ratu Ira, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus dibuktikan. Dengan apa? Action. Mulai dari ruangan ini, setelah kita selesai, biiznillah, Allah kasih karunia kepada kita semuanya, ya, berjalan dengan lancar, itu sudah ada rancangan-rancangan yang bukan hanya ditulis, tapi benar-benar dilakukan. Itulah kunci awal. Memang di sini Bapak Ibu sekalian, kita semangat luar biasa. Tapi jangan sampai semangat energi kita di sini hanya sekedar di tempat ini saja. Makanya perlunya komitmen. Komitmen memang Bapak Ibu sekalian. Berjanji, membuktikan impian kita, baik pribadi, grup, maupun impian rumah besar yang kita cintai ini HNI. Menyongsong kemenangan, the winner untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian,
Komitmen yang pertama. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah komitmen. Janji bahwa kita akan membuktikan menjadi the winner Bapak Ibu sekalian terhadap impian-impian kita. Karena impian-impian yang jelas itulah Bapak Ibu sekalian yang membimbing kita, yang menggait kita untuk menjadi orang-orang hebat di HNI ini. Karena nggak ada bosnya. Bosnya adalah diri kita sendiri dan itu di-guide oleh bosnya kita sendiri, yaitu impian kita, keinginan kita. Maka kita harus komitmen dengan impian kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Caranya tadi sudah dijelaskan. Saya yakin leader-leader Bapak Ibu sekalian telah memberikan dan Sel pun telah memberikan Bapak Ibu sekalian. Ada kemarin leader meetings. Nah itu tahapan-tahapan. Jadi harus kita komitmen yang pertama. Komitmen memberikan motivasi. Just hanya motivasi. Dan kita perlu memang hal-hal seperti itu. Ini adalah sebuah support system pertemuan ini. Supaya aura kita sama. Energi kita sama. Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita perlu komitmen yang terus dilakukan. Yang setiap saat bahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menjadi LED kan 1 periode yaitu 2 bulan. Tapi sesungguhnya komitmen di dalam Islam itu diajarkan minimal 5 kali dalam sehari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Komitmen. Tidak bisa tidak. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, kalau komitmen itu bisa jadi aura kita luar biasa sekarang ini Bapak Ibu, energinya luar biasa. Ya kita semangat, kita kembali lagi kepada impian kita. Tapi Bapak Ibu sekalian ada kunci satu lagi Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan. Bahwa komitmen hanyalah komitmen Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak ada sifat ini Bapak Ibu sekalian, karakter ini Bapak Ibu sekalian, yaitu Bapak Ibu sekalian apa? Konsisten. Konsisten. Inilah Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada artinya komitmen kalau Bapak Ibu tidak konsisten. Tidak terus menerus, tidak bersemangat untuk melakukannya. Jadi harus konsisten. Ya, sebagaimana kita punya komitmen HS katakan Bapak Ibu sekalian 4 kali dalam sepekan. Gesit PCA itu kan adalah membimbing kita untuk ya ditulis harian kerjanya seperti apa. Tapi Bapak Ibu sekalian ketika kita tidak lakukan secara terus-menerus, konsisten Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi adalah impian tinggal impian. Dan banyak sekali nanti alasan-alasan. Ya. Dan banyak sekali alasan sehingga akhirnya Bapak sekalian ini menjadi sesuatu yang menghambat dari apa keinginan atau impian-impian kita. Yang ketiganya adalah Bapak sekalian, bukan hanya kita sekedar bekerja dengan terus-menerus bekerja, tapi benar-benar Bapak sekalian, benar-benar ini disiplin. Alhamdulillah Allah berikan kondisi seperti ini, kita tetap konsisten menjalankannya. Bukan berarti menjadi kita surut atau punya alasan. Ya ini kan kita lakukan hanya sekedar, ya udah home sharing saja gitu. Gak apa-apa nanti saja. Ya karena suasananya belum COVID. Jangan seperti itu. Ingat kemarin, saya catat betul itu apa yang dikatakan oleh Pak Rofi kemarin. Ya, Bapak Ibu, yang namanya Bapak Ibu sekalian ingin sukses Bapak Ibu sekalian, itu harus berani bermimpi besar dan benar-benar harus dilakukan, all out.
Makanya harus konsisten, terus menerus dikerjakan. Punya tujuan yang jelas. Konsisten ini Bapak Ibu sekalian harus dilanjutkan dengan apa yang dinamakan persisten. Yang ketiga, persisten. Yang pertama apa tadi? Komitmen dengan impian kita, dengan tujuan-tujuan kita, dengan apa yang telah kita inginkan, kita afirmasikan. Kemudian lakukan dengan secara konsisten. Yang ketiga adalah persisten. Persisten ini contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah biasa melakukan yang namanya gesit PCA. Tapi karena sesuatu hal menjadi suatu alasan. Misalnya liburan. Anak-anak kalau sekolah, biasanya kalau sekolah bangun katakan jam 4:30. Kemudian mandi katakan jam 6. Tapi karena liburan jam 9 belum mandi. Kenapa belum mandi? Ya kan liburan. Nah itu artinya tidak persisten. Ada apapun di sekitaran kita, kita harus tetap melakukannya. Ya kita harus melakukan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian sesuatu kita mau menjadi sebagai pemenang kalau kita tidak disiplin. Bapak Ibu sekalian, ulangi Bapak Ibu sekalian, inaugurasi kick off HNI 2023. Jawab. Be the winner. Ulangi lagi. Inaugurasi kick off HNI. Be the winner. Nah Bapak Ibu sekalian, lakukan itu terus menerus. Kita harus komitmen. Kemudian yang kedua adalah tetap konsisten. Apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kontrol dengan yang namanya persisten. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Dr. Mawardi kemarin, ini adalah istiqomah. Di jalan ini Bapak Ibu, maka suatu kepastian. Manjada wajada, Bapak Ibu menjadi semuanya adalah the winner, pemenang. Setidak-tidaknya memang target Bapak dan Ibu untuk mencapai hal-hal Januari, Februari, Maret, April, bahkan setengah tahun ini Bapak Ibu harus punya hasil yang mengembirakan buat diri Bapak dan Ibu. Sukses semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayaknya sudah pengen pulang semua ini. Ya, jadi sebaiknya kita percepat ya. Sepakat Bapak Ibu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali pada sore hari ini ya kita bisa masih tetap bertemu di sini, berjumpa di sini. Mudah-mudahan kesungguhan kita mengikuti acara sampai sore ini menjadi salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan terhadap HNI Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini saya punya julukan baru ini ternyata ya. Aduh, ini MC kita ini terlalu kreatif ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya akan ucapkan selamat kepada teman-teman yang di belakang, para LED baru di belakang sana itu. Selamat 2023 teman-teman semua yang di belakang sana menjadi loyal eksekutif direktur HNI. Tepuk tangan buat teman-teman yang di belakang. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang di depan. Ya, Anda sudah menjadi Sapphire Emerald Platinum 2023. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Nah, ini sudah terlanjur saya ucapkan selamat ini. Jadi Anda harus berjanji 2023 ucapan ini terbukti. Sepakat Bapak Ibu? Saya ulang, sepakat? Dulu saya juga pernah merasakan ya. Pernah merasakan duduk di pojok belakang. Bahkan saya punya pengalaman yang menurut saya sangat berkesan. Dulu ketika saya belajar dengan beliau, guru kita Bapak Rofik Ananto, beliau home sharing keliling di Purwokerto, Purbalingga saja,
itu saya kalau duduk di belakang itu. Kenapa duduk di belakang? Karena saya selalu hadir sendirian. Belum bisa membawa mitra, belum bisa mengajak calon mitra. Jadi ketika home sharing saya duduknya malu di belakang sendirian. Karena kalau ketemu ditanya lagi, dengan siapa? Sendirian. Nah gitu. Ketemu lagi ditanya lagi, dengan siapa? Sendirian lagi, malu Pak. Ya. Tapi yakinlah Bapak sekalian, apapun kondisi kita hari ini, maka masa depan itu adalah milik kita semua Bapak Ibu sekalian. Takbir. Jadi masa depan kita milik kita. Maka yang pertama adalah kita harus membangun keyakinan kita. Sikap mental kita ini yang harus kita ubah. Hari ini saya mengucapkan selamat tadi, saya ingin mengajak bahwa sikap mental kita naikkan. Teman-teman ED, kok LED, sikap mentalnya harus naik dulu menjadi LED. Yakin dulu bahwa dirinya sudah layak menjadi LED. Begitu pula teman-teman yang lain, ya sudah naikkan dulu sikap mental kita bahwa kita ini akan menjadi sapir, emerald, platinum. Siap Bapak Ibu? Siap? Jadi keyakinan kita bangun duluan. Ya, walaupun saya pikir ya wajar kadang-kadang naik dan turun. Apalagi keyakinan kita membangun bisnis HNI. Ong iman saja naik turun. Betul Bapak Ibu ya? Itulah kenapa kita perlu berkumpul seperti ini. Jadi saya dulu pernah mengalami juga yang namanya hilang keyakinan. Ya, bahkan saya pernah menyampaikan kepada Pak Rafiq, Pak Agung, ya, yakinkan saya kembali tentang HNI. Itu sekitar 10 tahun lalu itu. Karena dalam kondisi yang ada pada masa itu, ya, jaringan sudah hampir tidak ada yang aktif, omsetnya sudah turun drastis, hampir enggak ada omsetnya. Kita mulai beralih dengan bisnis-bisnis yang lain, ya. Maka ketika memulai kembali dengan HNI ini perlu dimunculkan keyakinan itu. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan sampai hari ini saya masih istiqomah bersama HNI. Dan insya Allah kita akan istiqomah bersama-sama bersama HNI sampai anak turunan kita. Siap Bapak Ibu? Ini yang pertama, mari kita bangun kembali keyakinan ini. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sikap mental kita inilah yang harus kita naikkan. Sikap mental kita harus kita naikkan. Bahwa rezeki Allah ini salah satunya lewat HNI begitu luar biasa. Dan kita sudah membuktikan, saya yakin diri sudah membuktikan semua. Kita ini orang yang asalnya ya dari kampung, tidak punya pengalaman apa-apa. Betul gak Bapak Ibu? Ya kan? Tidak punya modal. Allah hadirkan HNI ketemu dengan kita. Dan sampai hari ini Allah berikan banyak anugerah-anugerah. Allah berikan banyak anugerah. Maka mari yang pertama sekali ya kita kembalikan. Keyakinan kita bahwa melalui wasilah HNI ini Allah akan turunkan rezeki min haitsu la yahtasib yang jumlahnya tidak terbatas. Tentunya jumlah tidak terbatas berarti ada kinerja kita, ada kerja-kerja kita. Maka saya akan mengajak teman-teman semua, ya saya juga memotivasi diri saya pribadi 2023, yuk semua kita mengaktifkan 2 jalur aktif. Mengaktifkan 12 jalur aktif. Halo. Halo. Ya. Mengaktifkan berapa jalur? 12 jalur aktif. Sepakat Bapak Ibu? Karena kan mulainya ya yang sudah LED, GED, DED, CED harus dilebarkan lagi. Karena itu kerja kita. Kerja kita itu membangun jaringan, membangun pasar, membina lagi, melebar, itulah kerja dasar kita. Ya saya sendiri khawatir kalau kita ini, selevel kita ini sudah mulai tidak mau membangun jalur baru lagi. Kalau kita tidak membangun jalur baru lagi, maka sesungguhnya kita ini belum bekerja. Karena bisnis kita adalah networking. Bisnis networking adalah kerjanya membangun jalur baru. Betul gitu ya Ustaz Evin ya. Nih, membangun jalur baru. Satunya Bapak Ibu, siapa yang 2022 ya LED Gold, angkat tangan.
Wondi ya. Oh, udah ada nih. Oh, sudah keren semua berarti nih. Ya, insyaallah ya. Ya. Baik. Jadi mari kita bangun ya, sama-sama kita bangun karena ini ada potensi min haitsu la yahtasi, potensi yang hasilnya luar biasa. Betul Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita bicara bisnis di luar, ini Masya Allah ya. Saya yakin ini banyak teman-teman yang mungkin punya bisnis yang lain ya. Ya, mungkin banyak ya. Mungkin saya cerita sedikit, tidak usah di-share ya. Ini khusus buat Anda. Khusus buat Anda ya. Saya berlatih, saya di samping menjalankan HN ini, kita sungguh-sungguhi karena ini adalah perusahaan kita, rumah kita. Ya, ternyata ketika kita nyoba tambahan-tambahan usaha yang lain, hasilnya tidak kelihatan ya. Saya diajak teman, ya diminta investasi di satu usaha, ya. Ada beberapa. Ya, dan ternyata salah satunya ya di antaranya juga sudah berhenti karena memang tidak tumbuh gitu, tidak mudah, ya kan, tidak mudah. Artinya Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini bisnis yang sangat cakep sekali. Kita nggak perlu banyak memikirkan, kerjaan kita cuma satu, kita bangun jalur, kita bina, kita bangun jalur lagi, kita bina jadi LED, kita bangun jalur lagi, kita bina jadi LED. Jadi kalau kita ingin mengurangi kerja kita, caranya mari segera lahirkan LED di setiap jalur kita. Takbir. Saya belajar dalam satu bisnis, ya ada guru bisnis yang mengatakan, kalau kalian itu pengen sukses, harus lebih banyak nganggurnya. Harus lebih banyak nganggurnya. Hari ini kita ini mungkin sibuk sekali, tapi nggak jelas-jelas itu. Kenapa? Karena kesibukan kita tidak fokus dengan melahirkan leader-leader baru. Sibuk sekali, tapi targetnya nggak jelas, leader baru mana yang kita lahirkan. Coba saya kasih contoh. Kalau kita fokus, kita seriusi, ya kan? Setiap bulan kita, PCA kita, home sharing kita, pembinaan kita fokuskan. Lahirkan LED satu jalur. Fokus lagi, lahirkan LED satu jalur. Fokus lagi, lahirkan LED jalur berikutnya. Maka pasti kita ini akan sering nganggurnya. Ketika LED tumbuh di satu jalur itu, maka mereka akan mandiri, mereka akan tumbuh, dan kita jarang sekali kita akhirnya turun secara langsung di bawahnya. Betul Bapak Ibu? Betul enggak? Apa beda ya? Enggak, karena perasa ya. Saya ini agak jarang diundang di jalur-jalur LED saya ya. Makanya kalau ada perhatikan, kita mau kumpul foto di sini aja sulit sekali itu. Mau foto di sini sulit sekali ya kan. Saya tanya dulu, ini gen juara yang masih ada di ruangan siapa angkat tangan? Gen juara. Ya tolong maju ke depan sebentar. Ya tolong maju ke depan sebentar Bapak Ibu. Segera, waktunya cuma 2 menit. Ya. Ya. Oh saya juara ya. Ya kita sama-sama tahun 2023 ini tahun kemenangan kita Bapak Ibu. Tidak perlu nunggu tahun depannya lagi. Tahun 2023 tahun kemenangan kita. Kita semua harus menang di sini. Yang belum LED jadi LED, yang sudah LED naik jadi diamond, jadi crown. Yang sudah crown yang segera sapphire, emerald, platinum 2023. Setuju Bapak Ibu? Nah, betul. Saya minta tolong dulu ini. Termasuk gen juara yang LED. Silakan teman-teman yang di belakang, ya gen juara yang hadir di sini, minta tolong. Ya. Bentar. Yang ya mungkin sebagian sudah ada yang pulang ya. Yang masih ada pulang. Ada yang sudah pulang ya. Yang masih ada di ruangan, tolong segera ya LED gen juara. Ini mohon maaf ya. Ini karena kami sendiri jarang ketemu Bapak Ibu. Kami sendiri jarang ketemu. Karena kita ini masing-masing sibuk ngurus jaringan Bapak Ibu. Ya kan? Kita ketemunya sekali-kali. Paling makan ya. Ya kita. Karena kita membina leader LED ini ketemunya kalau makan aja. Pembinaannya. Makan, ngobrol. Gimana keluarga sehat-sehat. Anak-anak sehat-sehat. Alhamdulillah. Sudah selesai. Semangat lagi pulang. Nah gitu. Wah masih ada lah. Sudah semua? Ya minta tolong ini. Mana ini Pak Tabida?
Oh ya ahlinya ya. Mohon maaf sebentar ya. Ini karena jarang foto, Pak. Ayo Mas ya. Jangan lama-lama Mas. Kali-kali video boleh ya? Video boleh ya? Masih ingat ya? HNI, Gen juara HNI. Bisnis saya, bisnis besar, bangun aset. Oke ya. Baik ya. Oh langsung aja, siap ya. Gen juara HNI. Bisnis HNI. HNI. Takbir. Ya, terima kasih teman-teman, silakan kembali ke tempat ya. Mohon maaf ini ya. Mohon maaf ya karena sempatnya pas begini nih. Udah begini gak sempat ya. Baik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami berusaha melatih diri kami bahwa membangun jaringan ini membangun aset. Bukan sekedar cari bonus. Bukan sekedar kita cari uang Bapak Ibu. Tapi kita ingin membangun aset. Di mana aset itu akan bertumbuh dan dia mau tidak mau akan menghasilkan omset dan menghasilkan bonus. Hari ini kita terlalu fokus dengan bonus yang naik turun. Terlalu fokus dengan omset yang naik turun. Dan kita galau kalau turun. Omset turun galau lagi, bingung lagi. Bonusnya turun bingung lagi. Padahal kita tinggal melihat seperti apa kinerja kita. Omset, bonus itu menurut saya ibaratnya kita melihat sapi Bapak Ibu. Sapi yang ada dalam kandang, kemudian ekornya julur keluar. Menurut saya bonus dan omset naik turun itu adalah tanda ekornya gerak naik turun saja. Bapak Ibu, kalau Anda beli sapi kira-kira Anda lihat ekornya atau sapinya dan kandangnya Bapak Ibu? Sapinya. Jadi kita lihat perusahaan kita udah luar biasa. Manajemennya luar biasa. IT menyiapkan luar biasa. Sistemnya luar biasa. Itu artinya apa? Kita ketemu dengan sapi yang sangat luar biasa kesehatannya. Bagaimana kita tinggal membangunnya pasar itu, asetnya kita bangun jaringan terus menerus, nanti omset dan bonusnya mengikuti Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu? Bisa dipahami? Angkat tangan kanannya, tepuk jidatnya, paham? Paham? Jadi kita membangun aset bonus naik turun gak usah difikirkan. Lihat asetnya, berapa liter yang dilahirkan, berapa ED yang dilahirkan, berapa LED yang dilahirkan, itu yang fokusnya. Maka tidak akan mungkin itu kita terjadi aset bertumbuh kecuali kita mulai membangun jaringan baru Bapak Ibu. Takbir. Jadi kita harus berani membangun jaringan-jaringan baru. Itu berarti kita bekerja. Kalau jaringan barunya nggak tumbuh, sesungguhnya itu kerja mitra-mitra kita. Betul Bapak Ibu sekalian? Maka kita harus mulai saya mengajak Bapak sekalian mulai hari ini, yuk kita bangun jaringan-jaringan baru, buka lagi yang baru, lahirkan leader, buka lagi yang baru, lahirkan leader. Tepuk tangan sekalian buat Bapak sekalian, mudah-mudahan bisa diambil ibrohnya dan inspirasinya. Saya mohon maaf barangkali tidak banyak yang bisa saya sampaikan dan beginilah adanya karena yang paling penting pokoknya mbuh piye carane 2023 kita semua harus jadi pemenang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Islam sangat besar jika kita hanya bermimpi kecil. Maka malu kalau hanya ada di zona nyaman. Karena kita adalah pejuang di sini. Maka rebutlah juara-juaramu. Ambil peluang ini sebelum datangnya penyesalan. Takbir.
Takbir. Takbir. Untuk gen elit segera tampil ke depan. Gen elit. Tolong dipotong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah tim kami. Kami berusaha untuk selalu di tengah-tengah perjuangan bersamai mereka, online maupun offline. Kami sudah canangkan bahwa insya Allah kami bersama-sama mereka, karena seorang panglima harus selalu di pasukan. Jadi mereka ini paralel, siap untuk diganggu oleh mitra-mitranya demi untuk mengejar perjuangan mereka, mengejar macan mereka, mengejar mimpi-mimpi besar mereka. Takbir! Mungkin ada yang ditambahkan. Ini sudah difoto ya. Baik, demikian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 2023 be the winner. Oke, luar biasa. Saya ingin mengambil sisi yang lain. 2023. Saya punya materi sebenarnya, tapi nggak tahu bisa ditayangin nggak. Zone 2E. Apa itu? 2023 kalau dipanjangin 20. Zone 23 2E. Mana? Gak ada ya slide-nya ya. 2E, 2E Bapak Ibu sekalian. 2E. 2023 Zone 2E. Ada dua hal yang perlu kita ingin lihatkan di sini Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah etos. Etos itu adalah sebuah kerja kita semua Bapak sekalian. Etos adalah cara pandang seorang muslim melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas kerja kita, tidak hanya untuk diri kita memandangnya, tapi untuk dalam rangka untuk beramal soleh, dan di situ adalah kebaikan-kebaikan kita. Dan ini Masya Allah luar biasa, sesuai dengan HNI kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kami membangun HNI waktu itu, memang tidak ada sesuatu yang tergambar di ujungnya hari ini, mungkin bahkan hari ini mungkin tengah ya, bukan ujung, tapi
kami lakukan dengan sungguh-sungguh saja. Etos yang kuat, PCA tiap hari. Ini bukti sejarah. Saya menyampaikan Pak Barjana nih Bapak Ibu sekalian. Sini Pak John. Salam Pak John. Iya. Ini Bapak Ibu, ini salah satu leader kami Bapak Ibu yang Masya Allah. Kalau enggak dengan HNI ya saya mungkin nggak bisa belajar sama Pak Barjana ya. Etos kerjanya luar biasa ya insya Allah. Ini etos kerja luar biasa. Beliau seorang pedagang yang luar biasa. Pedagang ya, pengusaha ya, pebisnis lah ya. Pebisnis yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Beliau punya banyak toko, banyak kios. Tapi alhamdulillah pernah beliau mengatakan HNI itu adalah yang terbaik. Dan kita ingin belajar dari beliau. Tinggal gelandang nyolong pelayu iki. Baik. Suruh ngapain? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini kayaknya udah nggak fokus, pikirannya sudah di rumah ya, jadi sudah nggak perlu motivasi. Tapi Bapak Ibu semuanya, para mitra HNI, para LED, salah satu cara kita series ya fokus begitu kan. Hanya fokuslah, satu kata kuncinya untuk sukses bersama ini. Bapak Ibu pernah melihat bahwa rembulan itu meninggalkan bumi, enggak pernah kan? Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Bulan selalu mengikuti bumi. Begitu juga kalau kita mau serius dengan HNI, kita harus mengikuti pergerakan kita bersama ini kayak apa. Kita dari kecil, saya ingat dengan Pak Erwin Chandra Kelana, suka dukanya bukan sekedar sukanya, duka dukanya kita ikutin. Tapi kalau waktu itu kita nggak ngikutin pergerakan HNI, mungkin kita tidak akan terjadi hari ini. Maka lihatlah sebagaimana Anda melihat rembulan. Pernah lihat rembulan? Sawangan, kae sawangan. Nah itu ya. Ini motivasi doang coy. Bulan ra kira ninggalno bumine. Betul? Sawangan, kae sawangan. Lintang ra kira ninggalno langite. Kaya gatiku HNI. Kaya sayangku HNI. Selawase mung karo apa? HNI gitu. Jadi kuncinya apa? Fokus insyaallah ya. Pokoke nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Pokoke yakin urip kudu urip. Ngono ta Pak Abah, cukup ya? Oh ditranslate. Ditranslate ya. Ya kalau kita sudah yakin, maka syarat dalam sukses itu saya ambil dari apa yang disampaikan Buya Muslim, mungkin Buya Muslim udah lupa ya. Satu, kita al-fahmu, paham dulu. Kenapa kita bersama HNI? Kenapa kita bersama HNI? Satu, paham secara konsep. Kalau kita memahami konsep bahwa HNI itu bukan sembarang bisnis. Bukan bisnis sembarangan dan bukan sembarang bisnis. Karena apa? HNI mengajak kita untuk melakukan sebuah perubahan besar dalam konteks menjadi seorang pengusaha. Bukan sekedar pedagang. Bahasa Jawa bukan sekedar bakul. Nek bakul ki ora obah ora mamah, tapi kalau pengusaha piye carane suatu hari nanti ora obah tetep biar Pak Firly semakin bingung. Paham Bapak Ibu? Paham enggak? Halo Jawa, yang Jawa lah yang Jawa. Jadi hari Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bekerja bukan seperti cicak. Kalau cicak itu ora obah ora mamah. Tapi suatu hari nanti kita belajar dan bekerja seperti laba-laba. Di mana ada waktunya, ora obah tetap. Anda pengen seperti cicak atau laba-laba? Laba-laba atau cicak? Kalau cicak ora obah ora mamah. Kalau laba-laba ada waktunya, suatu hari nanti ora obah tetap mamah. Pilih cicak atau laba-laba? Laba-laba atau cicak? Nah, insya Allah hari ini HNI mengajak Anda menjadi orang pengusaha besar. Konsepnya seperti laba-laba. Pertama al-fahmu, paham secara konsep basisnya bahwa kita akan menjadi seorang pengusaha. Dan pengusaha yang paling murah meriah dan hasilnya spektakuler ya HNI. Guru besar kita mengatakan, guru besar Pak Haji Rafiq Hananto sudah sering menyampaikan bahwa ada 3 cara menjadi seorang pengusaha. 1, ketika orang tua kita kaya, dan itu nggak mungkin kan? Apa bahasanya kerennya apa? Ada konglomerasi.
bahasa Pak Rafiq gitu, bahasa Inggris cik lah gitu ya. Kita nggak mungkin orang tua kita kaya. Yang kedua, kita bisa menjadi seorang pengusaha dengan cara apa? Kolaborasi. Cuman kolaborasi tidak semudah yang kita bayangkan. Anda seorang jago jualan ayam goreng, tapi kalau nggak punya nama, susah lakunya. Tapi kalau Anda beli nama, semacam Rocket Chicken contohnya, Anda bisa besar. Cuman biaya untuk membeli Rocket Chicken atau franchise itu yang makan ratusan juta. Padahal kita nggak punya angka ratusan juta. Apalagi kita mau ngambil misalkan konsepnya franchise-nya Alfamart, Indomart, itu kan kurang lebih dari 1 miliar. HNI punya peluang penghasilan seperti Anda punya franchise-nya Alfamart dan Indomart, tapi hanya dengan modal 5 juta, tapi Anda punya potensi omset sebesar itu. Dasar nggak? Karena kita konsepnya personal franchise. Kalau Anda beli franchise-nya mereka, kita tidak bisa memfranchise-kan. Tapi Anda beli franchise-nya HNI, punya halal mat HNI, di balik Anda bisa punya ribuan halal mat di belakang Anda. Anda bisa sesukses seperti Anda memiliki Alfamart Indomart. Mohon maaf, saya punya om yang rumahnya nggak jauh dari tempatnya Pak Faisal Medra. Faisal Medra ada di mana, Rawalumbu ya. Beliau mentornya pemilik Alfamart. Itu rata-rata omsetnya bisa cuma 300-400 juta sebulan. Lah orang HNI nggak harus modal segitu. Jadi BC bisa miliaran loh. Bisa miliaran. Saya nggak ngira, ya detik-detik akhir bulan ini, beberapa bulan ini, ya ranking-ranking kan BC-BC yang nggak main-main. 2 bulan yang lalu, kan nomor 1-nya BC Jogja 1. Halo, kasih aplaus dong. Mohon maaf, bisa 1,5 miliar loh. Itu bukan untuk nembak-nembak, itu mengalir ke mitra-mitra loh Bapak Ibu semuanya gitu kan. Berarti dasar nggak ini? Dasar, ini personal friends. Oke, intinya satu Alfam. Faham secara konsep bisnis. Yang kedua, paham kenapa kita bersama ini. Udah bersama mentor Anda. Yang kedua apa? Anda sepenuh hati, bahasa Pak Basit, al-ikhlas gitulah. Al-fahmu al-ikhlas, ikhlas. Bahwa ini sebuah pilihan. Maka harus sepenuh hati meskipun belum sepenuh waktu gitu loh. Siap Bapak Ibu? Ini pilihan serius, bukan setengah-setengah. Pilihan serius. Kami tinggalkan PNS, Pak Basit tinggalkan PNS. Karena apa? Keikhlasan membersamai HNI gitulah. Ikhlas. Nah kalau udah muncul al-fahmu dan keikhlasan, maka tuangkan dalam bentuk kerja. Al-amal. Dan tuntutan beramal itu kata Allah ya kita harus serius. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memberikan yang terbaik. Maka ketika beramal perlu jiddiyah, kesungguhan. Dan yang ketiga apa? Yang kelima apa? Tathiyah, munculnya sebuah pengorbanan. Maka saya pikir Anda sukses ketika sudah bekerja dengan serius, dituntut dengan jiddiyah, dan muncullah tathiyah pengorbanan. Pengorbanan untuk diri kita. Anda nggak mungkin akan bisa berkorban untuk mitra-mitra Anda kalau dengan diri Anda pelit, ikut training, malas dan sebagainya, itu berarti Anda nggak ada tathiyah gitu. Semakin jauh kita mencari ilmu, semakin peluang besar kita menjadi daya ungkit dalam diri kita. Oke, kita aja ya. Ngono wae, pokoknya fokus. Kayak rembulan tidak pernah meninggalkan langitnya, seperti bintang tidak pernah berjauhan dengan langitnya. Sukses untuk nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Urip kudu urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan antum PLC? Oh, saya putar lagi. Pak Amir, pentingnya SLC dan ALC maju. Ya, tidak harus PLC terus. Keren banget, tepuk tangan untuk Pak Barjana Pak, luar biasa. Membangun aset Bapak Ibu, luar biasa. Jadi ini saya tampilkan 3 grup besar kami, luar biasa dengan leader-leader yang luar biasa. Pak Barjana, banyak mitra saya itu belajar dengan Pak Barjana. Sangat terkesan dengan Pak Barjana, enggak masalah. Yang penting jadi mitra saya, itulah membangun aset Bapak Ibu. Siap? Oke, kemudian ada Pak dari jalur Pak Irman. Ini ada Pak Irman, tapi alhamdulillah insya Allah doakan Pak Irman, Pak EF diberikan kesehatan kembali dan mudah-mudahan bisa berkumpul kami dan kita semua. Tapi alhamdulillah ada Pak Eko Setiawan, insya Allah 2 menit Pak Eko. Ya, ini beliau seorang networker sebelumnya, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Pak Eko Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
mungkin sepenggal kata-kata mudah-mudahan ada artinya ya. Karena nampaknya sudah jenuh, harus yang lain ya. Kalau nembang saya terus terang agak kesulitan seperti Pak Barjana. Ya, saya ingat kata-kata Pak Rafiq dulu, Pak Eko kemarin sudah berlalu, esok belum tentu, kita belum bisa memastikan. Yang pasti adalah hari ini ya. Maka pastikan hari ini adalah hari terbaik. Yakinkan hari ini adalah hari yang sebaik-baik kita bekerja ya. Kadang orang mitra-mitra kita kalau kita motivasi besok Pak, nanti, entar ya. Ah itu udah repot ya. Jadi bismillah ya. Pastikan teman-teman, saya ingin sedikit berkisah. Kebetulan alhamdulillah mohon doanya kemarin tempo hari anak kami Muhammad Ihsan ya. Sebenarnya pernah let tapi turun. Lah ini kemarin ngejar lagi. Intinya gini, Bapak Ibu semuanya, HNI adalah bisnis keluarga ya. Saya terus terang ya sebagai salah satu alhamdulillah leader di HNI sangat ingin sekali, yuk kita jangan ngomong ke orang lain terlalu banyak. Berkaca bagaimana keluarga kita. Jangan-jangan anak-anak kita belum kita kondisikan ya. Banyak para led tapi anaknya malah tidak bergelut istilahnya, tidak sinergi secara HNI ya istilahnya. Alhamdulillah kemarin di Jogja, terima kasih kepada manajemen, saya juga agak appreciate ya, karena kebetulan waktu itu Ihsan itu sebenarnya udah agak underestimate karena kebetulan ya biasalah anak muda kayak gitu ya, tapi omsetnya sebenarnya bagus ya, insya Allah ya. Kemudian dia dapat apresiasi sebagai nominator, bahkan akhirnya dapat juara 1 untuk Gen Z ya, Gen Z. Setelah itu dia semangatnya luar biasa sekali, subhanallah. Tepuk tangan untuk manajemen yang luar biasa, berikan apresiasi, bisa menginap di hotel Ritz Hotel, wow, bagi milenial tuh, wah ya, bilang dia kelahiran tahun 98 ya, 98, tahun di Desember 2020, jadi LED ya, jadi LED, dan ini insya Allah, kalau bonusnya di atas LED Pak Erwin, karena kebetulan di bawahnya ada Bu Murni, ada jaringan Banjarmasin, cuman serapannya Pak Rafiq kurang dikit, tapi dia nggak mau manipulasi, itu tadi kata Pak Dr. Mawardi, dia idealis sekali, ya pokoknya saya harus murni ya. Alhamdulillah ini insya Allah kayaknya tinggal 1-2 bulan insya Allah beliau akan masuk jajaran LED lagi, dan termasuk salah satu yang mewarnai, yuk ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, libatkan keluarga kita ngomong apapun setiap hari, mereka melihat, mendengar kita, tapi kadang kita udah ngomong keluar, tapi keluarga kita kurang inline ya. Saya doakan, kita doakan, yuk kita berdoa bersama, HNI adalah rumah kita, benar-benar kita wujudkan. Ya kalau LED itu ya misalnya 12 jalur, anaknya 12 ya LED semuanya gitu ya, entah di dalam manapun, itu luar biasa. Daripada anak-anak kita ternyata istilahnya mungkin malah yang lain. Karena kita udah yakin, dari awal sampai akhir diyakinkan oleh Pak Agung, Pak Rafiq dan seterusnya, subhanallah, bahkan Eyang Maryam udah 40 tahun akhirnya istilahnya sadar dalam tanda petik. Mengapa kita harus bereksperimen harus 40 tahun ya kan? Yakinkan kepada anak-anak kita terutama generasi kita bahwasanya pekerjaan terbaik saat ini insya Allah untuk sukses dunia akhirat adalah insya Allah di HNI. Takbir! Takbir! Tepuk tangan untuk semuanya, salam sukses untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Eko, Pak Arif, kita foto aja. Udah selesai kita. Baik ibu-ibu yang berbahagia, etos itu sabar, istiqomah, ulet, ikhlas. Kita sering membangun bisnis itu tidak sabar, mudah mutung. Membangun aset itu penting Bapak Ibu sekalian, dan HNI itu adalah sumbernya aset. Mencari orang-orang yang terbaik. Boleh jadi tidak membangun, tapi dia mencari Bapak Ibu sekalian. Mencari, terus dengan PCA, home sharing, akhirnya ketemu Bapak Ibu sekalian. Inilah yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Arif Cahyanto waktu itu. Kita berenam, ini orang yang pertama kali atau terakhir kali sukses Bapak Ibu. Yang lainnya sudah ada sukses, tapi beliau adalah orang yang tekun Bapak Ibu. Etos kerjanya kuat Bapak Ibu sekalian. Tahu-tahu datang ke Jogja, jam 10 malam, minta helm dan pinjam motor Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, mau kemana kamu segitu? Mau ke
si A gitu. Saya bilang ini, ya Allah, Bapak itu kamu panggil terus, kamu silaturahmi terus. Wah sampai hari ini saya nggak pernah belanja HNI gitu Bapak sekali. Dan orang hari ini, orang itu sampai hari ini belum pernah juga jalan di HNI Bapak Ibu. Tapi beliau terus membangun silaturahminya. Dan Allah ganti dengan orang-orang lain. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Itulah etos Bapak sekalian. Semangat, sabar dia, ulet dia Bapak sekalian. Kita memang bisa PCA banyak, tapi harus kita kelola mereka, kita bangun mereka, kita empowering mereka. Temukanlah dia, temukan yang terbaik dia Bapak sekalian. Apa karakternya dia Bapak sekalian. Dan inilah bisnis kita di HNI Bapak sekalian. Kita sebenarnya tidak ada apa-apanya, yang hebat itu dalam mereka semua Bapak Ibu. Kami sangat mengapresiasi terutama pada seluruh HS Group dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang hari ini berjuang. Andalah pemenangnya. Tepuk tangan untuk Anda semua. Andalah orang-orang yang hari ini layak untuk duduk di sini. Dan termasuk yang di belakang sana layak untuk periode Maret, April maju ke depan. Siap? Karena Anda sudah memang tiap hari Anda sekalian. Empowering the others. Membangun, mengempowering, memberdayakan orang lain. Hari ini di HNI ini bukan sekedar mandiri berdaya, tapi di HNI adalah memberdayakan. Membuat orang lain itu berdaya lagi dia, mandiri lagi Bapak sekalian. Sehingga Bapak sekalian, itulah kebanggaan kita seharusnya nantinya. Artinya ketika Bapak sekalian hari ini mungkin masih mulai membangun bisnis besar ini, yakinlah Bapak sekalian, suatu ketika Anda akan bangga, akan senang ketika mereka berkumpul di sini. Menjadi orang-orang, menjadi juaranya HNI. Siap Bapak Ibu? Menjadi juaranya. Menjadi orang-orang yang penguasa panggung. Maka Bapak sekalian, yang terakhir kali. 2023, Zone 2E, Ethos dan Empowering. Menghasilkan di 2023, The 11 Years of HNI, 11 tahun HNI, siap menjadi juaranya. 11 artinya apa? Pertama, Anda adalah seorang the winners-nya, adalah juaranya. Juara dengan segala kategorinya, juara dengan kategori sesuai dengan yang Anda kejar. Siap? Siap? Dan satunya, the winners, number one. Jadilah orang yang terbaik di HNI. Dan disitulah insya Allah Bapak sekalian akan maju ke panggung. Dan layaklah mereka yang ngomong di sini, bukan kami. Layaklah mereka yang memang akan menginspirasi mereka. Mereka yang hari ini menginspirasi para leader-leadernya, para mitra-mitranya. Dan Anda semua juga terdidik oleh mereka menjadi orang-orang yang hebat di HNI. Siap Bapak sekalian? Siap untuk mengempowering para mitra kita? Temui mereka Bapak sekalian hari ini. Temuilah mereka hari ini. Mulai hari ini, bangun lagi aset kita. Yakinlah di HNI. Kerja di HNI tidak kerja keras selamanya, tapi akan mendapatkan, mengaraih, dan mendapatkan selama-lamanya. Hasil yang bisa dinikmati selama-lamanya. Kerja keras tidak selama-lamanya, tapi akan dinikmati selama-lamanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita terus dimudahkan untuk terus bergerak di HNI. Dan sampai Allah mungkin lebih cinta kepada kita. Memberikan kebaikan-kebaikan dan mudah-mudahan jadi amal jariah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah segala puja dan puji hanyalah milik Allah ilahi Rabb atas segala limpahan nikmat iman, Islam, sehat dan afiatnya kepada kita semua. Dan nikmat Allah berikan ukhuwah di antara kita sehingga alhamdulillah hari ini kita berhimpun dalam sebuah komunitas, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah entitas orang-orang yang senantiasa produktif mengembangkan bisnis yang penuh dengan keberkahan ini, tentu saja juga bersama mitra-mitra kita yang hari ini menyaksikan lewat live streaming di rumahnya masing-masing.
Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan terus kepada kita dan menjadikan kita menjadi inspirasi bagi seluruh negeri. Tidak hanya untuk orang-orang yang mengenal kita, tapi bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang di luar sana, sehingga menjadi nilai-nilai kebaikan yang lebih luas. Selawat dan salam semua tercurah pula kepada sosok manusia paling terbaik sepanjang zaman, yang menjadi inspirasi buat kita semua, yang telah mengajarkan kita keluar dari alam kegelapan kepada cahaya terang benderang Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, sahabat dan para pengikutnya istiqomah terhadap al-Islam hatta yaumul akhir. Dan kita berharap dan berdoa semoga Allah izinkan kita satu barisan bersama Rasulullah kelak di yaumul mahsyar nanti. Dan apapun yang kita kerjakan pada hari ini adalah bagian dari memperjuangkan sunnah nabinya yang mulia dalam Tibun Nabawi, dalam semangat ikhtisadiyah. Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan masuk surga tanpa sedikit pun melewati api neraka dan mendapatkan suguhan air minum telaga Al-Kautsar langsung dari tangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, penuh rasa hormat dan bangga, apresiasi ikhtiram yang tinggi kepada guru-guru kita, mentor-mentor kita, Pak Rafiq Hananto dan Pak Erwin Chandra Kelana, Pak Amir Hamzah, tepuk tangan yang meriah buat para komisaris dan direksi kita. Dan juga di sini ada Bu Rini Iswanti, Umi Anita dan semua, Bu Fidoh, dan semua Bapak dan Ibu sekalian, para teman-teman top leader yang hari ini berkesempatan hadir. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Wah, kurang kompak ya Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah sehatnya satu kalimat ya, seperti luar biasa satu kalimat ya. Jadi tidak dijeda, alhamdulillah sehat, nggak begitu ya. Tapi alhamdulillah sehat gitu ya. Jadi yel-yel baru kita itu alhamdulillahnya satu kalimat dengan sehatnya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Oke, pertamanya udah kompak, yang berikutnya belum. Oke, apa kabar Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah sehat, semangat, sukses, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, yel baru, semangat baru buat kita semua. Dan saya tentu tidak menggantikan dan bahkan tidak menjadi pelengkap dari apa yang sudah disampaikan oleh para guru-guru dan senior-senior kita dari hari kemarin sampai dengan hari ini. Sebetulnya sesi hari ini saya masih minta izin untuk tidak maju ke panggung, karena masih agak batuk sedikit. Tapi alhamdulillah melihat wajah Bapak dan Ibu sekalian bertambah semangat untuk bisa hadir bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa khususnya buat teman-teman yang hari ini menyaksikan dari live streaming di rumahnya masing-masing. Dan juga wabil khusus buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini akan menjadi Loyal Executive Director di tahun ini yang hari ini hadir secara offline. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita harus punya keyakinan kuat sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita, bahwa kita berada di perusahaan yang sangat tepat untuk membangun masa depan dan cita-cita kita bersama. Ada banyak hal yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Direktur Utama kita, Bapak Haji Agung Yulianto. Bagaimana HNI punya faktor sustainability factor yang disebut namanya 5 pilar pasti. Produk, agen, sistem, teknologi, dan integritas perusahaan. Dan 5 pilar pasti ini memberikan keyakinan kepada kita. Meskipun perusahaan ini baru berusia 10 tahun, dan dalam dunia bisnis usia 10 tahun ini masuk kategori yang sangat muda. Kita belum senior-senior banget Bapak dan Ibu sekalian. Kita masih kategori muda. Maka kita tidak layaknya stagnan. Tidak layaknya turun. Karena kita hari ini masih dalam usia yang sangat balita dalam dunia perusahaan. Karena dalam bayangan kita, perusahaan ini melewati angka 200 tahun, melewati angka 100 tahun. Bapak Ibu setuju? Jadi di sini tidak ada orang baru. Bapak Ibu adalah bagian dari asakun bil awalun, orang-orang pertama dalam perusahaan ini. 10 tahun pertama ini membuktikan bahwa dengan kekuatan perusahaan yang hari ini ada, dengan komitmen orang-orang yang ada di dalamnya, yang mengurus perusahaan ini dari balik layar, mereka para back office, teman-teman manajemen yang luar biasa, itu memberikan keyakinan kepada kita bahwa perusahaan ini akan punya nyawa yang sangat panjang. Ketika kita hari ini mengatakan, we want to be the winner, kita ingin menjadi seorang yang pemenang. Tentu menang bukan dalam skala yang jarak pendek. Bapak Ibu sekalian, menang dalam arti di sini, saya tidak ingin mengartikan Bapak Ibu sekalian hanya menjadi seorang loyal executive director. Tidak. Menang dalam arti ini juga tidak mengartikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian akan memiliki 12 jalur LED, tidak juga demikian. Tapi menang dalam arti di sini adalah Bapak Ibu sekalian harus bisa diartikan dalam sebuah skala maraton jangka panjang. Sebuah visi besar dari perusahaan.
bahwa menang di sini adalah di mana kita bisa memenangkan hati umat sehingga majority orang brand awareness terhadap produk halal itu betul-betul seperti yang kita idam-idamkan, bahwa setiap mengatakan halal, semua orang mengenal langsung merujuk kepada logo kita, Halal Network Internasional. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang pemimpin, dan Bapak Ibu adalah para pemimpin, tidak hanya lagi berpikir pada jangka pendek, short term, 4 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Kita harus punya visi besar bersama, bahwa perusahaan ini akan melewati batas usia kita masing-masing. Dan ini PR terbesar kita. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, tahun ini banyak prediksi seperti yang disampaikan oleh Kanda Rofik Hananto tadi, ada prediksi resesi pada negeri kita. Dan kondisi nyatanya, kita dengan negeri-negeri di Eropa dan Amerika sangat jauh berbeda. Salah satu Indonesia mengapa berhasil melewati masa krisis moneter tahun 98, mampu melewati masa krisis ekonomi juga pada tahun 2008, dan hari ini cukup sangat berat tahun 2023, adalah karena transaksi real di tengah-tengah masyarakat. Yang dalam konteks ekonomi pada hari ini adalah para pelaku-pelaku UMKM, yang meskipun ternyata terjadi krisis, mereka terus berjualan, mereka terus tidak berhenti untuk bergerak. Mungkin karena faktor keterpaksaan, tidak ada pilihan yang lain. Bagaimana kondisinya dengan kita di HNI? Kurang lebih demikian sama. Kita hari ini punya para squad leader yang luar biasa hebatnya. Orang-orang yang sangat loyal dan fanatik terhadap pasar kita. Loyal dan fanatik terhadap logo kita. Tugas kita adalah memastikan bahwa mereka terus jatuh cinta berulang-ulang dan terus belanja produknya dengan kita, memberikan update produk kepada mereka, dan mengkoneksasi mereka dengan semua sistem edukasi dan informasi yang ada di HNI. Kita sama-sama yakin dan paham bahwa kita sukses di sini tidak bisa sendirian. Kita sama-sama yakin dan paham bahwa siapapun yang hari ini ingin berhasil, tugas mereka cuma satu, selain membina, adalah mengkoneksasi dengan seluruh sistem edukasi dan informasi yang ada di HNI. Karena seringkali Bapak Ibu sekalian, kita belum sempat memberikan informasi, mitra kita sudah dapat informasi lebih dahulu. Kita belum sempat melatih dan membina mereka dengan maksimal, ternyata mereka mendapatkan pelajaran yang lebih maksimal dari tempat yang lain. Dan inilah faktor lawan kita Bapak Ibu sekalian melawan resesi ekonomi tahun ini. Dan ini menjadi peluang, setiap ada ancaman di tengah itu juga ada peluang. Maka tugas kita Bapak dan Ibu sekalian adalah melipat gandakan keyakinan kita. Dari apa yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu semua yang berbahagia, faktornya yang menjadi satu hal problem besar, sebagian besar di antara kita adalah satu kata yang digandeng dengan kata berikutnya, yaitu kurang. Apa yang membuat hari ini kita belum berhasil? Kurang yakin. Apa yang membuat hari ini kita belum maksimal? Ya kurang maksimal, kurang percaya diri, kurang berani, kurang totalitas, kurang antusias. Satu kata yang digandeng dengan kata berikutnya, kurang. Itu yang hari ini terjadi pada diri kita. Jadi kalau hari ini Bapak dan Ibu sekalian, omset kita, bonus kita mengalami penurunan, maka hari ini yang perlu dijaga dan dilihat kepada diri kita masing-masing adalah apa yang kurang dari kita yang belum kita maksimalkan. PR besar hari ini kita adalah bagaimana membuka pasar baru Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sekalian siap membuka pasar-pasar baru Bapak Ibu semua? Are you ready? Bapak dan Ibu sekalian, jadilah pahlawan baru di perusahaan ini. Jadilah seorang yang pencetak sejarah baru di perusahaan ini. Banyak orang gagal di dalam dunia bisnis multilevel, bukan karena sistem atau perusahaannya yang kurang tepat. Tapi sebagian besar dari mereka merasa cukup dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Bukan berarti qanaah di sini. Dan mereka masih kurang banyak memberikan waktu khusus kepada jam terbang mereka untuk melampaui produktivitas yang lebih maksimal. Mereka kurang menyediakan waktu lebih. Dalam edukasi kita cukup menyediakan 1-2 jam setiap hari. Tapi buat teman-teman para leader yang hari ini punya mimpi-mimpi besar yang ingin diraih, maka Bapak Ibu sekalian wajib mencurahkan waktu yang lebih kepada perusahaan ini. Bapak Ibu sekalian sangat layak memperjuangkan bisnis bersama HNI. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena HNI membayar lebih mahal daripada bisnis di tempat lain. Maka Bapak dan Ibu sekalian, hari-hari ke depan adalah hari-hari untuk menghentikan semua kata kurang tadi. Rubah menjadi kata lebih. Kurang yakin, rubah menjadi lebih yakin. Kurang maksimal, rubah menjadi lebih maksimal.
Kurang antusias, lebih antusias. Kurang percaya diri, lebih percaya diri. Orang-orang yang kita kenal itu seperti layaknya sebuah kolam renang. Kalau kita punya kolam renang atau berenang di kolam renang, itulah lingkupnya orang-orang yang kita kenal. Tapi rezeki kita yang jauh lebih luas di luar sana, itu adalah yang disebut dengan lautan biru, samudra lepas. Menariknya di bisnis multi-level marketing, di bisnis network marketing, khususnya di HNI adalah, Bapak Ibu tidak perlu memulai dari sebuah komunitas yang tidak dikenal. Bapak Ibu cukup mulai dari komunitas baru yang betul-betul dari komunitas yang Bapak Ibu sudah sangat kenal. Bapak Ibu tidak perlu mulai dari komunitas yang tidak dikenal, Bapak Ibu cukup mulai dari komunitas yang sangat dekat dikenal oleh Bapak Ibu sekalian. Teman, keluarga, sahabat, dan seterusnya. Tapi kondisi kita pada hari ini memberikan peluang kepada kita. Bahwa di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan produk ini. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu semua sangat yakin bahwa produk kita adalah produk yang sangat bagus? Yakin atau tidak yakin? Yakin atau sangat yakin? Perlukah mereka semua tahu tentang betapa dahsyatnya produk kita? Produk kita punya dua keunggulan secara ekonomis. Dia murah juga terjangkau. Murah ketika dibandingkan dengan yang sekualitas, terjangkau dari sisi kemampuan membeli rata-rata umumnya orang di masyarakat kita. Tugas kita adalah menjangkau semua orang yang kita bisa lihat, yang kita bisa temui, yang kita bisa datangi, yang bisa kita capai dengan kemampuan teknologi kita. Tapi kebanyakan kita pada hari ini memilih untuk lebih banyak hanya menggunakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu tidak salah, itu kelebihan multi-level marketing. Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau kita belajar dari orang asuransi, dari orang sales, orang dunia jualan, Bapak Ibu tidak dilatih menjadi seorang salesman di perusahaan ini, tapi Bapak Ibu perlu tahu bagaimana ilmunya teman-teman salesman. Bapak Ibu kita bisa lihat bagaimana para teman-teman salesman, para agen asuransi, mereka sejak dari awal sudah ditempa mentalitas dan karakternya, siap masuk kepada circle-circle yang asing bagi mereka sendiri. Yang mereka tidak kenal, bukan orang dekat mereka. Karena mereka tahu betul jenis produk dan jasa yang mereka tawarkan belum tentu diminati oleh orang terdekat mereka. Betul apa betul Bapak Ibu sekalian? Itulah mengapa para salesman, para orang-orang dunia sales, orang-orang asuransi akan masuk kepada komunitas-komunitas baru, circle-circle baru yang bahkan mereka nggak pernah capai di situ. Saya pernah membaca buku Mimpi $1 Juta Mary Riana di awal-awal merintis karir di HNI tahun 2007. Bapak Ibu sekalian, fantastis, luar biasa. Dan kita mampu seperti itu ribuan kali lipat. Bapak dan Ibu sekalian, yang hari kita perlu lakukan adalah semua circle inner circle kita, lingkar terdalam kita sudah kita maksimalkan. Jika belum, maksimalkan. Ketuk 1000 pintu orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jagoan kampung, bedah semua orang-orang yang ada satu kecamatan, bedah semaksimal mungkin. Masjidnya, kantornya, sekolahnya, bedah semua. Tapi hari ini kita mesti men-challenge juga buat diri kita masing-masing. Masuk di komunitas baru-baru kita. Masuk di pabrik baru, di sekolah baru, di perusahaan baru, di komunitas-komunitas baru, di entitas-entitas baru. Bapak Ibu siap? Karena hari ini mereka menantikan sebetulnya. Tapi dengan kekuatan teknologi, mereka memang hari ini bisa mencari produk-produk lain dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi. Tapi ada menangnya bagi mereka Bapak Ibu sekalian yang mendatangi secara fisik. Apa menangnya mereka yang mendatangi secara fisik? Mereka mendapatkan sentuhan humanis dari orang-orang seperti Bapak dan Ibu sekalian. Mereka mendapatkan tanya jawab langsung, feedback langsung dari orang-orang yang mendatangi mereka secara langsung. Itulah mengapa Bapak Ibu sekalian, perusahaan hari ini sangat komitmen sekali untuk membackup kemampuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa terus maju bersama-sama di HNI. Tugas kita sebagai seorang pemimpin pasar, pemimpin di lapangan adalah membuka pasar-pasar baru. Buang semua kalimat kurang dan ganti menjadi kalimat lebih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, PR berikutnya di kesempatan yang sangat terbatas pada hari ini. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Tugas kita berikutnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah memastikan perusahaan ini terus berkembang dan bertumbuh sepanjang tahun. Salah satu di antaranya hari ini, sebagaimana pesan yang terus berulang disampaikan dalam banyak kesempatan adalah merekrut anak-anak muda kita. Merekrut mereka-mereka yang hari ini berada di usia generasi Z. Rekrut mereka dengan semua kemampuan yang hari ini kita miliki. Meskipun insya Allah perusahaan dan sales
juga menyiapkan tools-tools terbaik untuk membantu proses rekrutmen tersebut. Yang kedua yang tidak kalah penting dan ini juga jadi PR besar adalah meyakinkan anak-anak para leader untuk kemudian meneruskan perjuangan. Sebab inilah PR besarnya. Bagaimana menjadikan anak-anak biologis menjadi anak-anak ideologis dan genealogis. Anak-anak yang tidak hanya sebagai anak kandung, tapi mereka menjadi anak-anak ideologis yang secara mindset, secara karakter, secara attitude siap memperjuangkan bisnis ini. Dan secara genealogis dia muncul dalam AVO-AVO kita. Tentu saya akan merindukan Bapak Ibu sekalian dalam waktu 5 tahun ke depan, yang duduk di sini sebagiannya, sepertiganya adalah anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dan kalau itu terjadi, keniscayaan bertumbuh dan berkembang perusahaan ini akan semakin besar. Karena masa depan adalah milik mereka yang menguasai digital. Dan digital, the original netizen of digital adalah generasi Z. Mereka yang hari ini menjadi anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penuh semangat dan antusias. Maka pada kesempatan ini, izinkan saya untuk sama-sama membangun komitmen diri kita dan Bapak Ibu sekalian. Bahwa boleh hari ini kita sama-sama berkomitmen untuk membuka pasar baru. Siap? Mulai hari ini kita berkomitmen untuk meningkatkan setiap keyakinan kita untuk sukses di perusahaan ini. Siap? Mulai hari ini kita meyakinkan kepada diri kita bahwa pemenang dalam perusahaan ini adalah diri kita bersama seluruh jaringan kita. Bapak Ibu siap? Karena itu Bapak Ibu sekalian boleh berdiri bersama-sama dan kita bangun komitmen kita bareng-bareng. Saya sama-sama lebih semangat. Saya yakin sukses besar di HNI mulai tahun ini. Saya yakinkan tidak ada satupun orang yang saya kenal kecuali pasti akan mengenal HNI. Saya yakinkan membangun kepercayaan diri, lebih berani, lebih yakin, lebih totalitas, lebih maksimal, membuka pasar baru, mendatangi orang-orang baru, setiap perusahaan, setiap kantor, setiap hotel, penginapan, restoran, perumahan-perumahan baru yang tidak pernah saya datangi, saya akan datang. Saya akan jadi pahlawan baru. Saya akan mencetak tinta emas sejarah baru. Itulah saya, Firly Ramli, dengan jaringan saya. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu sekalian. Anda layak jadi pemenang. Perusahaan ini menjamin insya Allah dengan izin Allah masa depan Bapak dan Ibu sekalian. Tugas Bapak Ibu sekalian bersama-sama menguatkan motivasi mitra-mitra kita, diri kita, dan jadilah pemenang. Meskipun Bapak Ibu sendirian di luar sana, Bapak Ibu sulitnya luar biasa, yakinlah tidak ada cara mudah untuk menjadi pemenang-pemenang hebat. Dan tidak ada sebuah bayaran yang rendah, tidak ada satu waktu yang sangat sedikit untuk mereka yang mengukir sejarah dengan tinta emas terbaik. Dan Anda semua Bapak Ibu sekalian akan menjadi saksi bahwa Bapak Ibu sekalian adalah penguasa panggung prestasi yang tidak hanya dikenal di perusahaan ini, tapi menginspirasi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.